Dalam proses performance management, HRD nantinya akan melakukan pengukuran kinerja atau performance evaluation atau performance appraisal. Nah, untuk melakukan penilaian atau pengukuran kinerja, ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan sebagai seorang HRD. Nah, namun apa sih cara yang lebih baik untuk menentukan kemampuan karyawan selain bertanya kepada atasan ataupun bawahan ataupun rekan kerja yang bekerja dengan mereka setiap harinya? Nah, jadi meskipun mengukur kinerja karyawan ini tidak mudah, tapi salah satu strategi yang sering digunakan oleh jutaan perusahaan domestik ataupun internasional adalah melakukan peringkat kinerja. Nah, namun dalam membuat peringkatan ataupun dalam membuat pengukuran biasanya sering terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, ini karena yang memberi penilaian tentunya adalah manusia yang tidak lepas dari penilaian subjektif. Sehingga penilaian ini dapat mempengaruhi berbagai kesalahan ataupun error ataupun bias penilaian atau biasa juga disebut dengan rater biases yang akan memengaruhi seorang HRD dalam membuat penilaian ataupun dalam membuat peringkat. Nah, biasanya bias ini mungkin akan membuat peringkat karyawan menjadi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah atau tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan. Nah, oleh sebab itu, ada 8 hal yang harus diperhatikan oleh HRD sebelum melakukan penilaian kinerja karyawan. Yang pertama kita sebut dengan efek halo. Istilah efek halo ini pertama kali dicetuskan oleh seorang psikolog bernama Edward Thorndike dalam risetnya yang berjudul Constant Error in Psychological Ratings pada tahun 1920. Dalam riset tersebut, Edward meneliti tentang cara para komandan militer dalam menilai karakter para prajurit bawahannya yang dipengaruhi oleh kualitas fisik para prajuritnya. Efek halo ini adalah salah satu istilah psikologi untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang memiliki kesan pertama pada seseorang ataupun sesuatu. Jadi, penilaian atau kesan pertama yang dimiliki seseorang biasanya menentukan bagaimana reaksi atau respon kita terhadap orang tersebut. Sama juga halnya seperti seorang HRD yang sudah memiliki kesan yang baik pada seorang karyawan, akhirnya akan menentukan bagaimana ia menilai karyawan tersebut. Pada akhirnya penilaiannya cenderung jadi bagus karena kesan kita terhadap karyawan tersebut sudah baik. Lalu yang kedua adalah Horns Effect. Horns Effect ini, kalau misalnya efek halo tadi membuat Anda menganggap rekan kerja sebagai malaikat yang sempurna, maka efek Horns ini akan membuat Anda menilai karyawan itu sebaliknya. Jadi awalnya dinilai yang baik banget, yang Horns Effect ini dinilai jadinya jelek banget gitu ya. Nah, Horns Effect adalah kecenderungan memberi penilaian pada skala rendah. Efek Horns ini akan menyebabkan sanksi yang tidak adil seperti sanksi yang cukup keras gitu ya, seperti pemecatan karyawan yang tidak seharusnya terjadi. Lalu yang ketiga ada central tendency. Score can be high, scores can be low, and scores can be right in the middle. Kesalahan penilaian ini disebabkan HR yang ingin cari aman, nggak mau kasih nilai rendah atau nilai terlalu tinggi. Akhirnya memberikan nilai tengah saja secara merata. Yang keempat, leniency error. Leniency error ini seperti memberi kelonggaran pada penilaian. Artinya HRD memberikan penilaian terlalu mudah pada saat mereka memberikan peringkat. Nah, jadi artinya penilaian tersebut dikasih tinggi semua. Kalau ada 1 sampai 5 dikasih 5 semua. Jadi ini mirip seperti efek halo. Jadi ini memberikan bias keringanan hukuman dan mempersulit untuk mengetahui pola kekuatan dan kelemahan karyawan itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya memberikan penilaian yang terlalu tinggi juga tidak bagus. Kalau memang benar-benar tinggi itu tidak menjadi masalah, tapi yang seharusnya tidak setinggi itu tapi diberikan nilai tinggi, ini akan menjadi kita itu sebenarnya tidak tahu sebenarnya potensi, kelemahan, kekurangan dari karyawan tersebut itu seperti apa. Lalu yang kelima,
strictness bias. Efek ini akan memberikan penilaian yang terlalu rendah kalau leniency error tadi memberi penilaiannya terlalu tinggi. Kalau ini kebalikannya. Jadi karyawan tersebut dinilai rata kiri ya, rendah gitu, rata-rata rendah penilaiannya. Dan pada akhirnya penilaian ini jadi tidak adil, sama seperti efek Horns tadi. Ini akan berdampak buruk, bahkan sangat buruk pada keputusan akhir yang dibuat oleh HRD. Selanjutnya ada efek contrast effect. Contrast effect ini adalah dengan membuat perbandingan yang terlalu berlebihan. Jadi sebenarnya membuat perbandingan ini dapat membantu HRD dalam membuat peringkat atau penilaian. Tetapi efek kontras ini menyebabkan penilaian itu digunakan secara berlebihan saat membuat skor ataupun rating pada kinerja karyawan. Kita ambil sebuah contoh, misalnya ada seorang karyawan bernama Andi. Andi ini adalah orang yang sangat berorientasi pada detail. Nah, beda dengan temannya yang satu lagi bernama Bima. Mereka pada divisi yang sama. Nah, pada saat penilaian, pada akhirnya bos Andi ini membandingkan kinerja Bima dan Andi. Karena Andi sangat berorientasi pada detail, akhirnya banyak sekali membantu bosnya. Nah, namun bukan berarti Bima yang tidak berorientasi pada detail ini memiliki kinerja buruk. Mungkin dia cukup membantu di bidang yang lain. Nah, pada akhirnya efek kontras ini dapat menyebabkan ketidakadilan pada temannya, pada si Bima. Karena Bima dibandingkan dengan Andi dari sisi berorientasi pada detail tadi, karena menurut bos Andi ini lebih membantu daripada si Bima dalam satu pekerjaan tertentu. Nah, akhirnya efek kontras yang menyebabkan melebih-lebihkan atau meremehkan kemampuan seseorang ini akan menyebabkan ketidakadilan pada karyawan. Selanjutnya adalah recency bias. Recency effect ini merupakan kesalahan penilaian yang menjadikan peristiwa yang baru saja dilakukan individu sebagai tolak ukur penilaian. Jadi misalnya dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka si bos tersebut ya HRD itu kurang melihat yang 11 bulannya, tapi dilihat berdasarkan 1 bulan terakhir sebelum penilaian. Nah, ini akhirnya penilaian menjadi tidak akurat tentu saja, dan akhirnya menimbulkan penilaian atau rating menjadi tidak adil. Lalu yang terakhir adalah kesalahan the similar to me effect. The similar to me effect ini adalah penilaian yang diberikan karena adanya rasa senasib, ya, senasib sepenanggungan. Jadi seperti kesamaan pada umur, gender, ras, suku, atau misalnya asal daerah, agama. Nah, hal tersebut bisa saja memengaruhi penilaian. Nah, bahkan kesamaan dalam kebiasaan bekerja, kesamaan sikap, kesamaan hobi, kesamaan perilaku, dan kesamaan nasib. Contohnya, misalnya Anda sebagai seorang HRD yang single parents, kemudian Anda melakukan penilaian kinerja pada karyawan yang single parent juga, jadi ngerasa adanya excuse, wah single parent itu memang susah, bla 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 bla, akhirnya penilaiannya itu jadi lebih baik karena adanya rasa senasib, dan akhirnya yang memberikan penilaian jadi cenderung tinggi dan juga tidak objektif. Nah, itu tadi 8 hal yang teman-teman bekerja di bidang HR atau misalnya Anda juga seorang manajer akan melakukan penilaian, penting sekali untuk memahami tentang bias penilaian ataupun rater biases, karena hal tersebut akan mencegah Anda untuk melakukan kesalahan pengambilan keputusan dan akan memperkuat organisasi ataupun perusahaan Anda untuk meningkatkan kinerja ataupun performa dari karyawan secara maksimal.